Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan lagi kuliah kita yaitu pembangunan berkelanjutan. Dan topik kita hari ini adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, di energi bersih dan terjangkau itu apa-apa aja sih yang kita akan pelajari. Yaitu adalah masalah energi ya. Coba kalian tahu ya bahwa energi itu bagaimana sih pentingnya di sekitar kita. Kita tanpa energi apa yang kita lakukan sekarang? Nggak ada kan? Contohnya sekarang apalagi kalian ini tergantung sekali ya kepada apa namanya eh, gadget gitu ya. Kalau mati aja gadget kalian sehari, gimana? Pusing nggak? Pusing nggak? Nah, ini makanya penting sekali energi. Nah, di sini kita lihat bahwa energi itu adalah kebutuhan mendasar ya, sangat mendasar pada pertumbuhan ekonomi. Jadi, satu negara yang tanpa ada energinya, tanpa ada listrik, waduh, setengah mati ya. Kita nggak bisa berbuat, nggak ada lampu, nggak ada apa, gitu. Semuanya menjadi sulit. Nah, ini akan menjadi sangat penting energi ini. Dan energi ini juga eh, menurut SDGs itu memiliki target ya. Jadi target pertama adalah dia sebagai akses universal gitu ya, energi itu. Jadi energi itu sebenarnya sebagai target seperti matahari gitu ya. Matahari kan semuanya nggak ada yang nggak ada yang punya matahari kan, gitu kan. Ada yang punya matahari yang dijual itu nggak ada gitu ya. Jadi boleh siapa aja yang memakai matahari, nggak ada. Wah ini matahari ada nggak ada yang mengklaim satu negara dia punya matahari, nggak ada. Jadi matahari itu bebas dan itu adalah universal, akses universal contohnya gitu. Angin juga nggak ada yang mengklaim bahwa satu negara memiliki angin tersendiri contohnya gitu. Jadi nah energi-energi itu adalah energi yang kita gunakan untuk pengganti energi yang ada gitu ya. Juga target kedua adalah bahwa eh, meningkatkan ini ya persentase global kepada energi terbarukan gitu ya. Jadi energi terbarukan karena apa? Karena memang populasi tadi semakin tinggi gitu ya. Kebutuhan energi semakin tinggi, namun apa eh, sumber energi semakin kecil. Jadi makanya dibutuhkan renewable energy gitu ya. Itu salah satu cara untuk bisa eh, mencapai kebutuhan energi yang ada kepada umat manusia sekarang ini ya. Juga dibutuhkan adanya eh, apa peningkatan nih yang ganda gitu ya dalam efisiensi energi karena ini efisiensi energi ini juga dibutuhkan sekali umpamanya apa satu gedung gitu ya selalu membutuhkan apa energi yang besar gitu ya tanpa ada menggunakan matahari yang bagus gitu ya coba kalian periksa deh di rumah masing-masing gitu ya Eh, dibutuhkan energi nggak di rumah satu hari berapa besar energi yang kalian butuhkan satu hari di rumah gitu ya listrik aja gitu ya nah kalian coba melihat di rumah maunya energi gimana supaya lebih efisien gitu ya. Yang maunya kalau nonton TV kalau nggak dipakai ya jangan nyalain contohnya gitu kan. Maunya kalau maunya eh, AC gitu ya. AC kalau kalian punya AC maunya cuma tidur aja gitu ya. Jadi pagi dan siang nggak perlu gitu ya. Nah contoh-contoh kayak gitu kan adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita melakukan efisiensi energi. Nah, di samping efisiensi energi, target selanjutnya adalah karena banyak tadi ya, renewable energy, energi terbarukan itu butuh satu apa? Butuh inovasi, butuh apa? Butuh teknologi, juga butuh apa? Investasi gitu ya. Banyak negara-negara sekarang melakukan investasinya itu untuk renewable energy gitu ya. Kemarin itu saya baca buku gitu ya, ada orang Indonesia ini dia dia ngambil meneliti apa namanya sel solar gitu ya dari sel itu yang untuk matahari yang selnya itu makin lama makin kecil gitu ya sekarang kan selnya agak gede nah dia menciptakan selnya kecil tapi mengeluarkan energi yang banyak gitu ya nah itu salah satu apa namanya itu riset gitu ya dan itu risetnya itu sangat ternyata sangat digemarin banget tuh ya di dunia gitu ya. Jadi kalau kalian juga ada yang nanti berminat jadi researcher bisa melakukan penelitian itu tuh bagus banget gitu ya.
Juga bagaimana kita melakukan apa mengupgrade energi ya, meningkatkan sumber energi, melakukan pelayanan. Contohnya gini, di negara-negara yang sedang berkembang itu kan dia menjadi sulit melakukan investasi investasi energi terbarukan gitu ya, sehingga dia dibutuhkan seperti negara-negara berkembang itu, sehingga dibutuhkan apa Eh, suatu pelayanan energi gitu. Itu makanya itu harus dilakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu energi itu apa sih gitu ya? Jadi energi itu adalah eh, kapasitas untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi ada suatu kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Misalnya orang berjalan kaki itu kan energi kan, naik sepeda, memasak, menerangi ruangan, hingga menciptakan produk industri yang mengirim astronot ke luar negeri juga itu energi. Karena itu harus mau nggak mau harus naik kelas. Nggak mungkin kita diam gitu ya. Tidak ada energi. Jadi energi itu sama dengan usaha juga. Tanpa usaha tidak ada energi yang dikeluarkan. Makan juga kan butuh energi gitu ya. Sama. Jadi jenis-jenis energi itu berbagai hal. Contohnya ada yang disebut namanya thermal atau heat. Itu energi thermal adalah energi yang berasal dari zat yang suhunya dipanaskan. Jadi energi panas gitu ya. Yang dipanaskan membutuhkan suatu energi. Nah, energi ketika kenaikan suhu terjadi, atomnya dan molekulnya bergerak lebih cepat sehingga dia bisa menimbulkan suatu energi. Ada juga dengan cahaya gitu ya. Light atau radian itu yaitu berdasarkan radiasi elektromagnetiknya. Cahaya sendiri, cahaya itu dari fotonnya yang kemudian dihasilkan ketika atom gitu ya. Sehingga cahaya itu membutuhkan suatu gelombang dan merupakan suatu energi yang dihasilkan oleh mata manusia. Ada juga motion atau kinetik, itu energi gerak gitu ya. Energi kinetik atau energi yang dimiliki satu benda karena geraknya. Jadi semakin orang bergerak energinya, dia mengeluarkan energi. Yaitu untuk cepat satu benda, gaya harus diterapkan melakukan pelaksanaan. Gitu ya. Energi yang transfer juga sebagai energi kinetik. Ada juga disebut dengan electrical. Itu energi listrik disebabkan oleh pergerakan muatan listrik yang disebut elektron. Jadi semakin cepat muatan bergerak, maka semakin banyak energi listrik yang dibawanya. Nah, jadi juga ada chemical, ya, energi kimia, yaitu adalah energi yang tersimpan dalam ikatan senyawa kimia seperti atom dan molekul. Biasanya energi kimia dilepaskan dari satu zat, gitu ya, dan zat tersebut akan berubah menjadi zat baru. Ada juga dengan gravitasional, yaitu energi gravitasi adalah energi yang berhubungan dengan gravitasi. Berhubungan dengan gravitasi, energi ini adalah energi potensi yang disimpan dari satu benda karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda lain. Gravitasi adalah gaya yang mencoba menarik dua benda dari arah satu sama lain. Nah, sumber-sumber energi itu ada dua, yaitu renewable, energi terbarukan, dan renewable, itu energi tak terbarukan. Jadi sumber-sumber energi ini, yang energi terbarukan itu bisa dari solar energi, dari matahari, ada geotermal, ya kan, panas bumi, ada dari angin, energi angin, ada biomas, ya, ada juga hydropower, ya, dari air. Sementara non-renewable itu adalah ada ya dari petroleum, bahan bakar, hidrokarbon gas liquid, gitu ya, gas alam, batu bara, juga energi listrik itu adalah tak terbarukan. Nah, konsumsi energi dan aksesibilitasnya gimana sih? Itu adalah kita bisa lihat di sini ya bahwa energi konsumsinya itu berdasarkan sumbernya itu ada yang dari renewable yang hitam ya, kecil gitu ya. Tahun-tahun dari tahun 1975 sampai 2002 energi itu masih dikuasai sama ini bahan bakar oil gitu. Terbarukan masih kecil gitu ya. Dan di negara-negara sedang berkembang gitu ya, sedang berkembang lower middle income ini juga demikian gitu ya. Dan yang terbesar itu juga adalah
masih dikuasai oil. High income countries juga masih oil gitu ya. Yang biru itu masih gas. Nah, bagaimana konsumsi energi gitu ya, listrik dengan menggunakan sumber sumber dari fosil, nuklir dan renewable itu tahun 22 itu Indonesia 80%. Sementara lower middle income itu 73%. Dunia itu 61%. Jadi termasuk Indonesia termasuk penggunaan energi masih menggunakan dari fosil gitu ya, non renewable. Jadi memang prihatin juga gitu ya. Dan banyak juga kalau low income countries, negara-negara yang rendah ini juga tinggi ya. Negara-negara kita, karena Indonesia masih apa ya, masih renewable energinya, non renewable-nya juga masih banyak gitu. Nah, orang-orang yang tanpa ada listrik itu cukup besar. Jadi yang paling besar itu di daerah sub-Sahara, itu Afrika gitu ya, paling banyak gitu ya. Kedua itu daerah Asia, Asia Selatan, Asia Pasifik. Nah, bayangkan itu ya, masih daerah-daerah di dunia zaman sekarang masih banyak juga orang yang belum punya listrik gitu ya. Akses listrik itu masih banyak. Juga negara-negara yang mempunyai apa, dengan berdasarkan batu bara gitu ya. Nah, itu Indonesia termasuk nih ya. Nah, bagaimana dilema dari energi itu? Jadi dilema dari energi itu adalah sebenarnya ada affordable ya, sustainable dan reliable. Nah, energi bersih dan terjangkau itu affordable itu apa sih gitu ya. Jadi kita lihat ya bahwa dunia ini sekarang kan kondisinya demikian gitu ya. Tahun 2015 ini tahun 2021 itu waktu besarnya energinya ya. Proporsi populasi untuk akses listrik gitu ya. Untuk akses listrik itu masih besar. Jadi mau nggak mau sekarang orang kan tergantung listrik semua gitu ya. Nah, populasi global memiliki akses terhadap listrik telah meningkat dari 87% tahun 2015 jadi 91%. Jadi hampir seluruh dunia itu sekarang sudah ada listriknya. Juga di sini perkembangan global energi terbarukan menjadi orang-orang dengan akses clean cooking tools dan teknologis itu juga tahun 2021 70% populasi global telah memiliki akses terhadap bahan bakar dan teknologi masak yang ramah lingkungan. Di sekarang orang masak juga sudah mulai ramah lingkungan ya, pakai gas, pakai bahan batu bara. Sekarang juga sudah mulai itu kan pakai pipa gitu ya, pakai pipa gas di seluruh perumahan. Juga kita bisa lihat di sini sumber terbarukan total konsumsi energi final mencapai 19,1 global dan 2,4% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Juga kita lihat di sini perubahan ya, energi global itu yang dia agak turun ya, 0,6% pada tahun 2020. Nah, untuk itulah energi terbarukan itu penting gitu ya, karena ketergantungan kepada fosil juga sudah sulit sekarang. Jadi makanya sumber-sumber terbaruan itu yang terjangkau, bagaimana itu harus dilakukan gitu ya. Jadi perkembangan global TPB, energi baru dan terjangkau itu kelihatan di sini ya, bahwa konsumsi listrik per kapita itu menjadi besar. Antara kalau tahun 2021 itu 1.123 kilowatt, sekarang udah 1.173. Jadi intensitas energi juga semakin tiap tahunnya juga mulai meningkat nih. Nah, bauran energi juga makin tahun makin meningkat ya. Dan juga rasio elektrifikasi juga semakin besar gitu. Nah, global warming untuk akselerasi SDG 7 apa sih? Jadi global roadmap-nya tanpa adanya aksi dan tindakan nyata, maka dari itu perlu laksanakan langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Yaitu ya,
yaitu menghilangkan kesenjangan terhadap akses energi ya bersih dan terbarukan, dan percepat transisi ke sistem energi, juga mobilisasi pendanaan untuk sumber energi bersih, juga memanfaatkan inovasi teknologi dan data net zero gitu ya. Nah, tahun 2025 gimana? Tahun 2000. Nanti diperkirakan 2025 tahun depan. Ya. Maka didapat 500 juta lebih orang telah memperoleh akses listrik. Ya. Jadi hampir semua nanti seluruh dunia diharapkan semua ada memiliki akses terhadap listrik. Nah, 1 miliar lebih telah mendapat akses. Sampai setahun dapat akses listrik meningkat menjadi 35 miliar dolar. Peningkatan 100% kapasitas energi terbarukan modern secara global. Dan juga, nah di sini apa yang di milestone nanti di tahun 2025 banyak sekali yang harus dilakukan, termasuk subsidi konsumsi bahan bakar fosil, dan juga ada 30 juta pekerjaan dengan energi terbarukan. Jadi cukup banyak nanti energi terbarukan ya. Di Indonesia cukup banyak energi terbarukan yang sudah mulai dilaksanakan. Juga akses universal terhadap listrik dan solusi kapasitas energi terbarukan tahun 2030 ya. Terus menghapus rencana pembangkit listrik batu bara, 60 juta pekerjaan di bidang energi, dan juga adanya akses ya terhadap listrik semua fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Oke, baik ya. Jadi hari ini kuliah kita saya kira sudah. Tolong nanti tugasnya kalian itu ya. Jadi buat tugasnya, dibuat apa namanya videonya ya, jangan lupa ya. eh, 5 menit gitu ya. Saya kasih tugasnya, tolong diupload di OneDrive gitu ya. Kalian bisa masukkan sesuai dengan diskusi-diskusi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya.